Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat Maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di Maghrib ini ya Pak ya. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan lagi pembahasan kita, kajian rutin kita masalah fikih. Pembahasan kita insyaallah di Maghrib ini membahas tentang masih membahas bab salat ya Pak ya. Masih kemarin tuh menyambung dari pembahasan witir kita. Pembahasan witir. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Kita masuk di pembahasan witir yang berikutnya ya Pak ya. Di kali ini kita akan membahas ad-du'a'u ba'dahu. Doa yang kita baca setelah sholat witir. Ada Pak ya. Biasanya kan Ramadan kita yang sering barengan jamaah itu. Walaupun pada dasarnya kita diperintahkan ya, setiap malam seharusnya sebelum tidur ditutup dengan witir kalau kita khawatir nggak bisa bangun ya, di sebelum subuhnya. Kemarin sudah kita jelaskan, kalau kita bisa yakin rasanya bisa bangun sebelum subuh, maka kita witirnya kita akhirkan nanti sebelum subuh. Sekarang kita lihat apa doa yang dibaca setelah kita selesai sholat witir. Ya, jadi disunnahkan, ya Pak, yustahabbu, ya, an yaqulal musalli, orang yang mengerjakan sholat sunnah witir itu, sholat witir disunnahkan untuk membaca setelah selesai sholat witir itu apa? Subhanal Malikil Kudus ya. Sering kita dengar itu. Baca juga kita nih. Subhanal Malikil Kudus 3 kali, ditinggikan suaranya, yarfa sautahu bisalisah, ditinggikan suaranya untuk yang ketiganya. Jadi Subhanal Malikil Kudus 1, Subhanal Malikil Kudus 2, Subhanal Malikil Kudus yang ketiga, kemudian ditambahkan Rabbul Malaikati warruh. Apa ya? Di Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Rabbul Malaikati warruh. Itu hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Kemudian ya, Nasa'i dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Riwayat lainnya nih. Ya. Jadi ada riwayat lainnya berdasarkan riwayat dari Abu Daud An-Nasa'i dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, apa kata Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab itu terkenal dengan qorinya Rasulullah ya Pak. Qori, pembaca Al-Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memiliki suara yang bagus. Beliau menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yaqra fil witr, ketika sholat witir, Bu ya, Pak, beliau membaca, yang dibaca sama beliau di sholat witir sebelumnya sudah kita jelaskan juga, ada sabbihis, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, ya, Qul a'udzu billahi kafirun, kemudian yang 3 itu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas di rakaat ke-3. Itu riwayat pertama. Ini riwayat yang lainnya menjelaskan bahwasanya Rasulullah kalau witir itu membaca di rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la.
Di rakaat kedua bacanya qul ya ayyuhal kafirun. Yang ketiga cuman membaca qul huwallahu ahad. Terima kasih, Pak. Cuman satu qul huwallahu ahad. Ini dalam riwayat lain, Pak. Dalam riwayat Abu Dawud An-Nasa'i dari hadis riwayat Ubay bin Ka'ab. Kemudian faidha sallama, kalau beliau sudah salam dari 3 rakaat, maka beliau membaca Subhanal Malikil Kudus. Nah, ini yang tadi kita katakan. Itu berdasarkan riwayat Ubay bin Ka'ab. Ya. Yamuddu biha sautahu fis salisah wa yarfa. Ya, beliau di bagian yang ketiga meninggikan suaranya, memanjangkan suaranya dan meninggikannya. Ya. Jadi subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal kira-kira gitu. Dipanjangkan suaranya dan diangkat suaranya yang di ketiga itu. Itu lafaz An-Nasa'i. Kemudian ditambahkan dalam riwayat Darul Qutni dengan bacaan Rabbul Malaikati Warruh tadi, Pak ya. Kemudian ada tambahan lain, Pak. Kemudian beliau berdoa. Jadi setelah membaca Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Rabbul Malaikati Warruh. Kemudian dalam riwayat lainnya beliau menambahkan dengan berdoa summa yad'u. Kemudian beliau berdoa berdasarkan riwayat Imam Ahmad Ashabus Sunan dari Ali, Nabi SAW membaca di akhir witirnya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung denganmu, a'udzu biridhaka, aku berlindung dengan ridhamu, min sakhatika, dari kemurkaanmu, wa a'udzu bimu'afatika, dan aku berlindung dari keselamatanmu, min uqubatika, dari hukumanmu. Ya. La uhsi wa a'udzubika minka, aku berlindung denganmu dari kemurkaanmu. La uhsi sanaan alaika, aku tidak membatasi pujian bagi dirimu. Anta, engkau, kama asnaita ala nafsika, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi itu yang dibaca, Pak. Jadi setelah Subhanal Malikil Kudus tadi, Rabbul Malaikati Warruh, yang ketiga dibaca Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhtika wa a'udzu bimu'afatika min uqubatika wa a'udzubika minka, gitu ya. La uhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsika. Itu yang bisa dibaca. Sering kita sebagian mendengar mungkin pas Ramadan doa yang seperti ini, Pak. Kemudian yang berikutnya, Pak, tidak boleh ada 2 kali witir dalam semalam. Itu yang dilarang itu ya. Jadi kita dilarang untuk melakukan 2 kali witir dalam semalam. Jadi kalau kita selesai tarawih kemudian witir bersama imam nggak ada masalah sama sekali, Pak. Nanti kita sholat lagi setelahnya, udah nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu 2 kali witir dalam semalam. Kita sudah witir bersama imam, nanti kita ulang lagi witir, jangan. Witir itu cuma sekali saja. Ya. Dikatakan ya, orang yang sudah sholat witir, kemudian dia pengen sholat lagi, ya jaza, boleh. Wala yu'idul witra, dia nggak usah mengulang witirnya. Jadi orang yang sudah mengerjakan witir tadi sebelum tidur, maka kalau nanti dia tahajud, ya pas itu nggak usah ditutup lagi dengan witir, cukup sekali saja. Berdasarkan riwayat dari Abu Daud, Pak. Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi, kemudian dihasankan oleh At-Tirmizi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fi lailatin. Yang enggak boleh itu ada 2 witir dalam 1 malam. Itu enggak boleh. Itu enggak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Itu sekali saja. Itu yang tidak boleh, Pak ya. Kemudian dari riwayat Aisyah juga dijelaskan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
yusallim tasliman yusmi'una, beliau mengucapkan salam dengan salam yang kami dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan kiri kanan itu Pak. Summa yusalli rakaataini, kemudian beliau nambahin lagi 2 rakaat. Jadi udah witir, nambah lagi 2 rakaat. Wa huwa qaidun, beliau masih dalam posisi, beliau berposisikan duduk. Kan sholat sunnah sebagaimana kita jelaskan sebelumnya boleh posisinya wudhu ya Pak ya. Cuman pahalanya setengah kan gitu. Kalau kita sehat. Kalau misalnya nggak sehat, kemudian kita duduk, ya pahalanya sama karena nggak mampu berdiri. Berarti pahalanya tetap sempurna. Kalau kita sehat, sunnah dengan duduk, maka mendapatkan pahala setengah. Kemudian yang berikutnya Pak, qadha. Kita bisa mengqadha witir itu. Ya, witir itu kan termasuk sholat yang nggak pernah ditinggalkan Rasulullah. Pernah kita sampaikan kemarin itu Pak. Yang nggak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW. Sama kayak 2 rakaat sebelum sholat subuh itu nggak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW. Maka jumhur ulama, mayoritas ulama berpandangan ada syariat, hukum syariat ya mengqadha witir tersebut. Ya, berdasarkan riwayat dari Al-Baihaqi dan Hakim dan disahihkannya oleh Al-Hakim berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Idza asbaha ahadukum, jikalau salah seorang di antara kalian berada di pagi hari, walam yutir dan belum sempat witir." Misalnya tadi Pak, kita mau tidur, kita yakinnya insya Allah bisa bangun, ternyata nggak bisa bangun, bangunnya pas azan. Nah itu kan berarti kita telat, nggak mungkin dalam secara waktu kan nggak mungkin lagi, makanya dilakukan qadha setelahnya. Maka kata Rasulullah, kalau salah seorang di antara kalian berada di pagi hari, walam yutir, belum sempat witir, fal yutir, maka berwitirlah kalian. Nanti akan kita lihat kapan waktunya itu. Nanti ada perbedaan di kalangan para ulama mengenai waktu untuk mengqadha tersebut. Tapi ini dalilnya. Iza asbaha kan berarti sudah berada di pagi hari. Sudah selesai subuh itu. Ya. Kalian belum sempat witir, kata Rasul, maka wutir, fal yutir, maka hendaklah dia berwitir. Dalam riwayat lainnya dari Abu Daud, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW mengatakan, man nama an witrihi, siapa yang ketiduran dari witirnya, au nasiyahu, atau dia lupa, fal yusallihi idza dzakarahu, maka hendaklah dia salat ketika mengingatnya. Dan sanadnya ini adalah sahih menurut Al-Iraqi ya. Kemudian berdasarkan riwayat Ahmad atau Tabrani dengan sanad yang hasan, karena Rasulullah SAW yusbih fayutir. Rasulullah pernah bangun pagi, sudah sholat subuh, beliau witir setelahnya. Cuman para ulama Pak berbeda pandangan kapan mengqadha witir tersebut. Ya. Menurut mazhab Hanafi, witir itu diqadha di selain waktu terlarang. Artinya apa? Bukan berarti kita nggak boleh mengqadha setelah subuh, karena setelah subuh waktu terlarang untuk sholat. Kapan diqadhanya? Ya, ketika sudah masuk syuruk berarti Pak. So syuruk itu berarti boleh mengqadha witir, itu dalam mazhab Hanafi. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i kita bisa mengqadha kapanpun, siang maupun malam. Jadi misalnya tadi malam saya nggak sempat witir Pak, siangnya saya qadha atau malamnya sekarang saya qadha, nggak ada masalah di situ. Itu menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Dan menurut Malik dan Ahmad itu diqadha sebelum kita mengerjakan sholat subuh. Dan ini yang paling agak kuat pendapatnya. Kita bisa menggunakan itu. Ya karena qadha itu kan di luar waktu ya. Jadi sebelum kita sempat sholat subuh ya kalau bisa kita usahakan. Pertama menghindari waktu-waktu terlarang setelah sholat subuh itu. Karena Imam Hanafi melarang itu, mazhab Hanafi. Kemudian memperlonggar ya juga jangan. Kalau siang dan malam kan terlalu lapang ya Pak. Maka kalau bisa kita sebelum sholat subuh itu kalau nggak sempat witir, kita witirkan dulu. Kan minimal 1 rakaat ya Bu ya, 1 rakaat. Jadi setelah kita sholat sunnah fajar 2 rakaat, itu bisa kita qadha. Pokoknya sebelum azan iqamah subuh berkumandang, kita bisa tambah 1 rakaat gitu. Karena nggak sempat tadi witir udah 1 rakaat, nggak Bang? Dalilnya ada. Ya, man nasiya an witrihi, siapa yang ketiduran, man nama an witrihi, siapa yang ketiduran dari witirnya, au nasiyahu, atau lupa, fal yusalli idza dzakarahu, maka hendaklah salat kalau mengingatnya. Jadi kita bisa melakukan itu. Jadi kita bisa melakukan waktu terbaiknya memang sebelum salat subuh itu
diiqomahkan. Kita bisa menambahkan salat witir. Kemudian Pak, sekarang pembahasan kita mengenai tadi kita pindah ke qiyamul lail ya, masalah qiyamul lail ya. Sunnah yang berikutnya, witir sudah, kita masuk sekarang ke qiyamul lail. Qiyamul lail. Sekarang kita lihat dulu fadilah yang menjelaskan atau mendorong kita untuk melakukan qiyamul lail tersebut, Pak. Ya. Yang pertama, ya, fadilahnya dahulu. Apa fadilah kita berqiyamul lail itu? Fadilah kita bertahajud di malam hari. Ya. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya untuk melakukan hal tersebut. Apa ya? Nah, Allah memerintahkan nabinya untuk melakukan hal tersebut. Qiyamul lail itu. Dalam surat Wa minal laili, surat apa itu Pak? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari malam hari maka bertahajudlah dengannya sebagai ibadah sunnah. Asa an yab'atsaka, mudah-mudahan Allah membangkitkanmu ya. Maqaman mahmuda, posisi yang terpuji. Bahkan dalam sebuah riwayat itu dijelaskan di awal-awal keislaman itu Pak, ya, itu tahajud itu menjadi kewajiban bagi umat Islam ketika itu, karena ibarat kata seorang ulama itu, tahajud itu memberikan kekuatan ruhiyah, kekuatan spiritual yang kuat bagi para sahabat ketika itu Pak. Makanya mereka diwajibkan ketika itu untuk mengerjakan sholat tahajud tersebut. Di awal-awalnya memang begitu. Sebuah riwayat menjelaskan seperti itu. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk bertahajud, itu menjadi dalil juga bagi kita. Kita meneladani Nabi, ya kita melakukannya. Kan wa minal laili fatahajjat, maka bertahajudlah engkau, itu kan perintah ke Nabi sebenarnya. Cuman kan kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi, sehingga ya kita mengikuti Nabi, meneladani Nabi dalam hal itu, kecuali memang dikhususkan untuk Nabi, dan nyatanya enggak dikhususkan untuk Nabi, sehingga kita mengerjakan sholat tahajud tersebut. Kan jangan kita jangan kita lupakan, karena ada ini Pak ya, ada kekuatan spiritual yang ruhiyah yang kuat untuk tahajud itu. Ya, kita bisa membedakan mungkin ketika kita tahajud di malam hari, kalau ketika kita enggak tahajud, itu semangatnya menjalani hari itu akan berbeda itu Pak. Ya, semangat dalam menjalani hari-hari kita, bekerja dan sejenisnya itu akan berbeda. Itu yang pertama. Jadi fadilah yang pertama, tahajud itu atau qiyamul lail itu adalah salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Dan kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meneladani dan mengikuti Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya, bayana, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan annal muhafizina, bahwasanya orang-orang yang menjaga ala qiyamihi, menjaga qiyamul lail itu. Jadi Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menjaga qiyamul lail itu humul muhsinuna, mereka adalah orang-orang yang ihsan, ya, al mustahiquna, yang berhak mendapatkan li khairihi, kebaikan dari Allah Ta'ala, nikmat Allah, dan berhak mendapatkan rahmatihi, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua itu, orang yang menjaga qiyamul lail Pak, itu adalah mereka orang-orang yang muhsin, orang-orang yang ihsan, yang berhak mendapatkan nikmat Allah Ta'ala, ya, dan berhak juga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan, innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi jannatin wa uyun, berada di surga-surganya Allah, ya, dan mata air yang ada di sana. Akhirina bima atahum rabbuhum, mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, mereka berlaku ihsan sebelum itu.
kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur di malam hari. Wabil laili hum yastaghfirun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu sahur mereka beristighfar. Itulah orang-orang yang ihsan itu, Pak. Muhsinin itu. Orang-orang yang ihsan. Ihsan itu kan makom paling tinggi ya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu. Kalau engkau enggak melihatnya, dia melihatmu. Jadi orang-orang saleh dahulu memang mereka itu Pak, ya. Apa namanya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya di malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahar, di waktu pagi mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kan mereka menghidupkan, dan rata-rata begitu. Rata-rata begitu. Kayak Umar itu kan juga seperti itu ya, Pak ya. Ada siapa? Gubernurnya Umar itu, Pak, yang terkenal itu kisah riwayatnya. Siapa? Amr bin al-As, bukan Amr bin al-As. Nah, siapa ya? Walla Umar bin al-Khattab, siapa namanya itu? Aduh, lupa saya Pak namanya itu. Dia wali di Himso namanya. Himso itu di wilayah Syria. Nah, satu di wilayah, salah satu wilayah di Sa'id bin Amr. Sa'id bin Amr. Ya, Sa'id bin Amr. Dia itu menjadi wali di Himso. Himso itu Homs, Syria sekarang itu. Sekarang udah hancur kayaknya. Gak tahu sekarang kondisinya gimana, Pak. Itu dulu ada namanya Sa'id bin Amr. Jadi suatu ketika itu ada utusan dari negeri Homs ini itu datang ke Umar bin Khattab. Kan Umar bin Khattab ketika itu ini ya, Pak, pemimpinnya. Ya. Kemudian sama Umar disuruh tulis uktubuli asma'a fuqaraikum gitu ya. Tuliskan bagiku nama-nama orang fakir di antara kalian. Ini kita lihat ya, Pak, ya, bagaimana mereka menghidupkan malam itu. Ya, kemudian dia nulis nama-nama orang fakirnya itu. Ya. Salah satu dari orang fakirnya itu adalah Sa'id bin Amr. Sa'id bin Amr itu gubernurnya, Pak. Ya, gubernurnya. Dan Homs itu kan salah satu bekas jajahan Romawi itu, Syria itu. Jadi mereka rata-rata makmur, tapi pemimpinnya ya dia termasuk nama orang-orang fakir ketika itu. Ditanya sama Umar, man Sa'id bin Amr, siapa Sa'id bin Amr gitu. Dijawab sama utusan tadi, ya Amiruna, gubernur kami fakir gitu. Kemudian Umar ngasih kantong uang isinya 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa sekarang itu, Pak? Emas itu ya. Miliaran itu dikasih sama Umar untuk Sa'id bin Amr. Karena kalau jawaban para utusan itu innahu la tuqadu fi baitihi narun gitu ya. Bahwasanya berhari-hari itu enggak hidup, enggak ada asap di rumahnya, artinya dapurnya enggak ngepul. Sama Umar dikasih 1000 dinar gitu. Kemudian dia pulang utusan tadi, kemudian dikasihkan ke Sa'id bin Amr. Sa'id bin Amr terkejut, Pak, dikasih 1000 dinar itu. Apa ini katanya? Ini amanah dari Umar bin Khattab. Kemudian dia siapa? Sa'id bin Amr merasa itu musibah, makanya dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya terkejut, apa yang terjadi? Memang meninggal khalifah gitu, Umar bin Khattab. Jawabnya Sa'id bin Amr, bukan itu, lebih besar masalahnya daripada itu. Ya. Masuk dunia kepada saya untuk merusak akhirat saya. Kata istrinya, bebaskan dirimu darinya gitu. Akhirnya dia membagikan uang yang 1000 dinar tadi, Pak, untuk orang-orang fakir di negerinya. Ya. Kemudian suatu hari Umar berangkat ke sana, kemudian dikumpulkan, dikonfrontasi itu antara rakyat sama pemimpinnya. Apa yang kalian nggak sukai dari Sa'id bin Amr? Mereka mengatakan 3 hal yang nggak sukai. Yang pertama, Sa'id bin Amr berangkatnya agak siang. Misalnya jam kerjanya jam 7 gitu. Dia berangkatnya baru jam setengah 8. Protes sama rakyatnya. Jadi ditanya kepada Sa'id bin Amr, kenapa Anda berangkatnya telat? Enggak sesuai dengan jadwal. Kemudian dijawab sama Sa'id bin Amr,
wahai khalifah, di rumah saya itu enggak ada pembantunya. Ya. Anak-anak banyak, kemudian maka saya yang membuat adonan roti. Adonan roti kan lama bikinnya, Pak. Dulu kan enggak ada toko roti, jadi bikin adonan roti, dan itu yang bikin lama sehingga dia telat. Itu jawabannya. Kedua ditanya protesnya rakyat Homs itu, dia tidak, kalau di malam hari nggak mau diketok pintu rumahnya. Nah, di malam hari yang menjadi pembahasan kita. Ya. Kata Sa'id bin Amir ketika ditanya sama Umar, benar begitu? Ya benar, kata jawabannya Sa'id bin Amir, waktu siang saya untuk rakyat saya, waktu malam saya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi siangnya itu nggak tidur, Pak. Malamnya juga kurang tidur. Jadi menghabiskan waktunya untuk beribadah. Itu Sa'id bin Amir. Yang ketiga ditanya lagi, apa yang keluhan kalian? Dia mengatakan dia ada waktu sehari dalam sebulan itu nggak mau ditemui sama sekali. Sa'id bin Amir itu, Pak. Ditanya lagi, memang begitu? Ya, Pak. Kata jawabannya Sa'id bin Amir ketika ditanya Umar, karena sehari itu saya tidak memiliki pakaian kecuali yang saya pakai ini, kata Sa'id bin Amir. Dan di hari libur itu yang sekali sebulan itu saya cuci pakaian saya. Pakaian resmi gubernur itu, Pak, cuma satu itu. Dicuci sekali sebulan itu. Dia keluar tapi agak sore. Ya, maksudnya keluar itu menjalankan tugas tapi agak sore memang. Ya, itulah Sa'id bin Amir, Pak, ya, pemimpinnya kaum muslimin ketika itu, gubernurnya Umar bin Khattab. Jadi siangnya untuk bekerja itu, malamnya untuk lillahi azza wa jalla itu. Jadi orang-orang yang muhsinun, kita balik ke sini lagi ya, orang-orang yang muhsin dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya gitu. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka tidur sedikit di malam hari, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, madahahum, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, memuji orang-orang yang berqiyamul lail itu, Pak. Ya, sebagai hamba-hambanya yang abror, hamba-hamba yang baik. Jadi orang yang bisa qiyamul lail itu ya salah satu tanda dia orang baik. Ya, tanda dia orang baik. Dalam wa ibadur rahmani, dalam Al-Qur'an dijelaskan, dan hamba-hamba Allah ya, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yang berjalan tawadhu di muka bumi ini. Wa idza khatabahumul jahiluna, kalau orang-orang jahil berbicara dengan mereka, mereka qalu salaman, mereka mengatakan ya salaman, keselamatan buatmu gitu. Alladzina yabituna li rabbihim, nah ini menjadi intinya. Orang-orang ibadur rahman itu apa? Alladzina yabituna li rabbihim, yang mereka bermalam, ya, tidak tidur atau tidur tapi mengurangi itu, yang bermabit ya, tidak tidur di malamnya, li rabbihim, kepada Rabb mereka, sujjadan wa qiyaman. Sujjadan wa qiyaman, mereka bersujud, mereka berqiyam. Itu hamba-hamba Allah taala. Ya. Qiyamau sujud, sujjadan wa qiyaman. Mereka bersujud, berqiyam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Pak, yang berikutnya fadilah dari qiyamul lail itu adalah wa syahida lahum bil iman bi ayatihi. Ya. Dipersaksikan oleh Allah taala bahwasanya dia seorang mukmin. Ya, mukmin. Orang mukmin, orang yang qiyamul lail sudah pasti beriman. Karena qiyamul lail itu kan enggak mudah bangunnya, Pak. Ya. Jadi tanda keimanan seseorang itu, Pak, salah satunya dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Dikatakan ya dalam Al-Qur'anul Karim, innama yu'minu, ya. Sesungguhnya yang beriman bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, alladzina idza dzukiru biha, kalau mereka diingatkan dengan ayat-ayat kami, kharru sujjadan, mereka langsung tertunduk sujud ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah. Maka fadzakir, ya apa Pak, dalam Al-Qur'an dikatakan sesungguhnya zikro itu bermanfaat, peringatan itu hanya akan bermanfaat kepada orang-orang yang beriman gitu. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin.
Karena sesungguhnya zikro peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Karena ketika kita diberikan peringatan misalnya, kemudian kita nggak tergerak, ya mungkin ada masalah dengan keimanan kita. Fa inna zikro tanfa'ul mu'minin itu. Karena peringatan itu cuma akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Sama dengan panggilan takwa itu. Panggilan takwa itu asasnya kan rasa takut pada Allah Ta'ala. Ya, kalau nggak ada rasa takut, percuma diajak untuk sholat itu. Makanya perlu ada rasa khosyah dulu di dalam diri kita. Karena keimanan itu dibuktikan dengan qiyamul lail itu. Ya. Jadi idza zukiru biha, kalau diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kharru sujjadan. Mereka langsung tertunduk sujud, wasabbahu bihamdi rabbihim, bertasbih memuji Rabb mereka, wa hum la yastakbirun. Mereka tidak menyombongkan diri. Tatajafa junubuhum, itu junubuhum ini bagian kiri badan ini Pak, lambung-lambung mereka itu jauh anil madaji, jauh dari tempat-tempat tidur, dari kasur-kasur. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka khaufan wa tama'an, rasa takut dan rasa harap dari apa yang direzekikan kepada mereka, ya. Dan dari apa yang mereka direzekikan dengannya yunfikun, mereka berinfak. Ya, mereka berinfak. Jadi orang yang menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat-tempat tidur itu, ya, dalam artian mengerjakan qiyamul lail, itu salah satu tanda keimanan, tanda keimanan. Kemudian yang kelima, ya Pak, Allah tidak menyamakan antara orang yang mengerjakan qiyamul lail dengan orang yang tidak. Tidak menyamakan, berbeda antara orang yang rajin qiyamul lail dengan yang tidak. Allah tidak menyamakan kedudukan mereka, dibedakan. Dalam Al-Quran dikatakan amman huwa qanitun, apakah orang yang berdiri tegak berqiyam di malam hari ana al-laili, ya, sajidan bersujud, wa qa'iman berdiri yahzarul akhirah, takut dengan akhirat, mengharapkan rahmat Rabbnya, apakah sama dengan orang-orang yang ya'lamuna walladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang beramal dengan orang yang tidak beramal? Kan beda ya Pak ya. Orang yang qiyam mukmin yang melakukan qiyamul lail dengan mukmin yang tidak berqiyamul lail kan berbeda. Keimanan orang yang melakukan qiyamul lail dengan keimanan orang yang tidak melakukan qiyamul lail kan berbeda. Kan iman itu kan bertingkat-tingkat Pak. Naik dan turun juga deh. Al-imanu yazidu wa yanqusu ya. Iman bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiat, berkurang dengan maksiat. Itu dari Al-Quran. Sekarang kita lihat fadilahnya dari hadis. Dari hadis pertama, hadis riwayat Abdullah bin Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan Abdullah bin Salam. Apa kata beliau? Awwalu ma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Ketika pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, in jafalan nasu ilaihi, orang-orang menghampiri beliau. Jadi ketika Rasulullah pertama kali sampai di Madinah, Pak, orang-orang menghampiri beliau, ya, datang. Dalam riwayat lainnya dikatakan itu ja'a Rasulullah gitu. Orang senang semuanya, Rasulullah datang. Kemudian dikatakan oleh Abdullah bin Salam, fakuntu mimman ja'ahu. Aku salah seorang yang mendatangi Rasulullah ketika itu. Ya, mendatangi Rasulullah baru datang. Falamma ta'ammaltu wajhahu, ketika aku memperhatikan wajah Rasulullah itu. Perhatikan wajah Rasulullah sama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ketika itu masih Yahudi, Pak ya. Abdullah bin Salam itu sahabat Muslim, aslinya Yahudi. Ketika dia masih Yahudi, dia rabinya Yahudi, pendetanya Yahudi. Jadi dia memperhatikan wajah Rasulullah, ya, wastabantuhu, aku berusaha mencari-cari gitu wajahnya Rasulullah. Araftu anna wajahahu laisa biwajhin kadzab. Saya tahu setelah melihat wajah Rasulullah itu wajahnya bukan wajah pendusta. Karena orang Quraisy ketika itu mengatakan pendusta ya Pak. Padahal kan Rasulullah sejak awal kan sudah terkenal dengan as-sadiqul amin, ya, orang yang benar dan al-amin. Ya, bahkan Rasulullah itu pernah Pak ketika di awal diangkat menjadi Rasul itu kan dikumpulin orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah itu sama Rasulullah itu. Kemudian beliau mengatakan, kalau seandainya saya mengatakan kepada kalian bahwasanya kuda-kuda yang ada di sini ya akan menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku? Orang-orang Quraisy itu menjawab, iya.
majarrabna alaika kadziban. Kami tidak pernah mendapati dusta dari dirimu. Jadi mereka tuh nggak pernah mendapati dusta dari Rasulullah sebenarnya, Pak. Sejak awal tuh mereka nggak pernah mendapati dusta dari Rasulullah. Cuman gara-gara ya bertentangan dengan kepercayaan mereka, itu mereka menolaknya di situ sebenarnya. Tapi mereka yakin Rasulullah itu adalah seseorang yang amin. Makanya Abdullah bin Salam tadi mengatakan, dia kan rabi, Pak. Rabi itu artinya pendetanya orang Yahudi. Dia sudah biasa lah ngelihat wajah orang, wajah pendusta, wajah mana itu udah tahu. Maka ketika dia melihat wajah Rasulullah itu, dia tidak mendapati di situ wajhun kadzab, wajah pendusta. Maka kemudian beliau Abdullah bin Salam melanjutkan hadisnya. Fakana awwalu ma sami'tu min kalamihi. Yang pertama aku dengar dari kata-katanya Rasulullah ketika sampai di Madinah itu, apa kata Rasulullah? Afsus ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkan salam. Wa'imut ta'am, berilah makan, bersedekahlah makanan. Wasilul arham, sambunglah silatur rahmi. Wasallu bil laili, nah ini dia menjadi pembahasan kita, dan salatlah di malam hari. Wan nasu niyam, salatlah di malam hari orang-orang sedang tidur. Nah, orang sedang tidur itu yang nggak gampang, Pak, karena kita ngantuk juga sebenarnya. Kayaknya orang-orang yang bisa bangun malam hari itu ya orang memang iman dalam hatinya itu ada gitu ya. Iman itu kuat di dalam hatinya. Makanya di sini katakan wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan salatlah di malam hari orang-orang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah janjikan, Pak, orang yang bisa bangun di malam hari itu, ya, garansinya apa, Pak? Garansinya surga oleh Rasulullah SAW. Tadkhulul jannata bisalam. Maka minimal kan kita mengerjakan qiyamul lail itu, nanti kita akan bahas itu juga ya. Ya 2 rakaat ya. Minimal tuh kita kerja. Sebelum azan subuh berkumandang itu kan kita masih bisa sempat, Pak. Misalnya kita bangun subuh itu sekarang jam 4 misalnya. Kita bangun jam 3.45 atau 3.50. Itu kan masih sempat untuk 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Ya minimal kan itu, Pak. Kita berusaha kerjakan itu, kita konsisten aja di situ itu lebih baik daripada sekali-sekali langsung banyak. Sekali langsung 8 gitu. Tapi berikut 8-nya liburnya 5 bulan gitu. Atau libur sebulan, mendingan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 3 berarti, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Udah konsisten kita begitu. Itu lebih baik. Ya. Khairul amal adwamuha, sebaik amalan itu yang paling dawam dilakukan, terus menerus dilakukan, wa'ing qalla. Ya. Mudah-mudahan dengan itu ya Allah membukakan jalan ke surga bagi kita semuanya. Kemudian dari Salman Al-Farisi, Pak, riwayat lainnya ya, Salman Al-Farisi mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Alaikum biqiyamil laili, kata Rasulullah kepada Salman Al Farisi, kalian harus berusaha mengerjakan qiyamul lail. Kenapa? Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena qiyamul lail itu adalah langkahnya orang-orang soleh, kebiasaannya orang-orang soleh sebagian sebelum kalian. Kemudian muqarribatun maqrabatun lakum ila rabbikum, mendekatkan kepada Rabb kalian, semakin mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Karena Allah turun di sepertiga malam terakhir, siapa yang berdoa, siapa, kata Allah Ta'ala, saya kabulkan. Kemudian wa mukaffiratun lisayyi'at, menggugurkan kesalahan-kesalahan. Maghfaratun lisayyi'at wa manhatun anil ismi, mencegah kita melakukan perbuatan dosa. Wa mutridatun wa matrodatun lidda'i minal jasad. Ini mungkin salah satu faedah kesehatannya, Pak. Membuang penyakit dari tubuh. Membuang penyakit dari tubuh. Itu salah satu untuk menjaga kesehatan badan kita. Saya dulu pernah itu ke kakek saya, nenek ya, Pak, nenek saya dulu. Kayak sakit, sering badan beliau sakit-sakit. Saya bilang, ya, satu obatnya mungkin satunya tahajud gitu. Beliau merutini itu, ketika bertemu lagi beliau bilang, saya sekarang udah bisa bersih-bersih kebun apa gitu, Masya Allah. Jadi sebelumnya sakit. Memang mutrodatun itu, Pak, menguatkan. Nah, pagi itu kan waktu terbaik itu. Maka perlu kita salah satu menjaga kesehatan itu dengan qiyamul lail itu. Qiyamul lail. Memang Rasulullah mengatakan begitu kok.
Jadi Rasulullah mengatakan matradatun liddai minal jasad, membuang penyakit dari tubuh kita. Kemudian Sahal bin Sa'id juga mengatakan, Pak, Ja'a Jibrilu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sa'al bin Sa'id, datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, apa kata Jibril kepada Rasulullah? Ya Muhammad, wahai Muhammad, masita, hiduplah sesukamu, ya. Masita, hiduplah sesukamu, fa innaka mayit, karena engkau adalah orang yang akan menjadi mayat juga, menjadi jenazah juga. Wa'mal masyi'ta, dan beramallah sesuka hatimu, fa innaka majziyun bihi, engkau akan dibalasi dengan amalanmu itu. Jadi hiduplah sesuka hatimu karena engkau mayit, pada dasarnya akan menjadi mayit. Kita semua kan akan menjadi mayit, Pak, ya. Akan dipertanggungjawabkan nanti. Wa'mal masyi'ta, lakukan yang engkau inginkan, fa innaka majziyun bihi, engkau akan dibalasi, baik-baik, buruk-buruk dibalasi oleh Allah taala. Wa ahbib mamsi'ta, cintailah siapapun yang engkau inginkan, fa innaka mufarikuhu, karena engkau akan berpisah dengannya. Siapapun yang kita sukai, Pak, ya pasti suatu hari akan berpisah. Bapak, ibu itu akan berpisah. Ya, suami istri kita misalnya, saya suami istri kita, akan suatu hari berpisah, kita semuanya. Cintai siapapun yang kau inginkan, suatu hari akan berpisah. Ini perpisahan itu adalah sebuah nyata gitu, Pak. Tinggal tunggu waktu saja semuanya, Pak. Nah, kemudian dikata Jibril lagi, wa'lam, ketahuilah anna syarafal mu'min, bahwasanya kemuliaan seorang mukmin itu adalah qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah qiyamul lail. Jadi kemuliaan kita itu, Pak, dengan qiyamul lail itu, makanya dikatakan dalam Al-Qur'an itu kan wa minal asa an yab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Allah meninggikanmu di makom yang terpuji. Makom yang terpuji itu riwayat lainnya mengatakan nanti melihat Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Kalau makom mahmuda di dunia itu posisi-posisi tertentu di duniawi itu. Posisi yang bagus itu, Pak. Nah, jadi kemuliaan seorang mukmin itu dengan qiyamul lail. Wa izzuhu, dan kemuliaannya, keagungannya itu istighna'uhu anin nasi, dia enggak membutuhkan orang lain. Karena kalau kita tergantung ke orang lain, kita menjadi budak mereka kan gitu biasanya. Ya, maka izzuhu, izzahnya kita itu apa? Kita tidak membutuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita enggak butuh bantuan orang lain, tapi kita bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang lain itu menjadi sebab dari bantuan yang Allah Subhanahu wa taala. Coba ya. Jadi qiyamul lail ini masih ada banyak fadilah-fadilahnya, Pak, yang bisa kita kerjakan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Masalah qiyamul lail insyaallah. Kita cukupkan demikian karena sudah masuk waktu Isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selesai.